Kenapa uang bulananku dipotong, Bu? Maksudnya apa? Kamu itu bisa jalan-jalan sama pacar kamu, itu berarti ibu ngasih uang ke kamu itu kebanyakan kan? Itu biar kamu bisa cepat pulang dan ngurusin istri kamu. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini. Aku mau cerai. Cerai? Kamu mau cerai dari Murni? Kamu coba aja. Ibu tidak akan ngasih warisan ke kamu. Dan ibu juga tidak akan menganggap kamu anak lagi. Dimas! Sebenarnya saya capek, Mbak, sama pernikahan saya. Tapi saya sadar, mertua saya udah angkat derajat saya. Dari yang bukan siapa-siapa, saya sekarang menjadi seorang menantu, orang yang berada. Jadi, kamu milih untuk bertahan dengan pernikahan kamu? Iya, Mbak. Mertua saya sumber kekuatan saya untuk mendapatkan hati suami saya. Dengan apa, Mbak, kamu mau mendapatkan lagi hati suami kamu? Jadi, siang itu saya memasak masakan kesukaan suami saya. Suami saya suka sekali sama semur. Lalu reaksi suami bagaimana? Sayangnya masakan saya tidak bisa dimakan, Mbak. Loh, kenapa? Ada belatung. Ya dong, Bu. Mas, duduk, Mas. Ini nih, makan siangnya. Aku sengaja loh masak makanan kesukaan kamu. Dimas, istri kamu itu udah masak dari pagi. Buat kamu loh. Ya paling nggak kamu coba sedikit dulu lah. Ya. Kamu mau ngeracunin aku, ya? Ngeracunin gimana, Mas? Orang kamu aja belum makan, lo kan nuduh aku kayak gitu. Coba kamu lihat baik-baik. Kamu lihat ini. Kok ada belatungnya? Mungkin nggak fresh kali ya ayamnya. Bu, udah pilih sendiri loh ayamnya. Kualitasnya bagus. Mungkin dapat dari tong sampah kali. Ya. Kalau dari tong sampah, kenapa belatung itu ada di makanan ini, Bu? Pas saya bersihin ayamnya, gak ada belatung sih, Mbak. Terus pas saya masak juga gak ada belatung. Saya hidangin di atas meja, juga gak ada, Mbak, belatungnya. Tapi kenapa pas suami saya mau makan, tiba-tiba ada belatung? Aduh, Mbak, itu aneh banget loh. Aneh tapi nyata, Mbak. Tapi keanehannya nggak sampai di situ aja, Mbak. Murni, buka pintunya. Ibu, pintunya nggak bisa dibuka, Bu. Udah nggak bisa turun ke lantai, banyak banget kelabangnya, Bu. Kelabang. Udah, kamu coba buka pintunya. Nggak bisa, Bu. Dimas! Dimas, sini cepat! Dimas! Bu, kenapa sih? Aku lagi mau pergi lagi nih, ditunggu sama teman-temanku. Kamu urusin istri kamu dulu. Cepet dobrak pintunya. Cepetan. Ibu, tolong aku takut, Bu. Ibu, kelabangnya banyak banget. Kelabang? Gak ada. Orang gak ada kelabang kok. Kamu nggak salah lihat kan? Enggak, Bu. Tadi mau dilihat banyak banget kok kelabangnya. Dasar halu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Yaudah, duduk dulu yuk.
Ibu ambilin minum dulu. Nih, kamu minum dulu biar kamu tenang. Ya, makasih Mbak. Ya. Lagi. Kemarin belatung karena kelabang. Kenapa ya Bu? Pertanda apa sih ini Bu? Sekarang kamu coba deh ingat-ingat dulu. Kamu itu dulu pernah melakukan apa? Pasti ini ada kaitannya loh. Murni gak pernah ngelakuin sesuatu yang aneh. Murni kerja, beres-beresin rumah, ngurusin restoran. Kamu lupa ya? Kamu kan dulu pernah ngelabrak Indah. Maksud Ibu, dia yang ngirim ini semua? Ya, mungkin aja dia sengaja mengirim mistis seperti ini. Tapi kamu yakin ini ulahnya pacar suami kamu? Saya sebenarnya nggak paham Mbak sama hal-hal yang begini. Cuma mertua saya yakin Mbak. Mbak, kalau ini ulah perempuan itu, seharusnya suami kamu juga tahu kan? Saya nggak nanya. Lagian percuma Mbak. Dia kan nggak tidur di kamar. Kalau saya tanya pun, pasti dia nggak mau jujur. Lalu bagaimana caranya Mbak? Kamu bisa membuktikan dugaan ibu mertua kamu. Saya mengikuti suami saya Mbak. Saya yakin mereka pasti sering ketemu. Aku tuh kangen banget sama kamu, tahu nggak? Sama aku juga, kita tuh udah lama ya gak ketemu. Iya. Iya. Kamu apa kabar? Baik. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kamu ngikutin aku? Mas, aku ada perlu sama Indah. Kamu jangan kasar gitu dong. Aku pengen Indah tuh bilang apa yang udah dia lakuin sampai ada kelabang di rumah kita. Hancurkan aku. Rusak sudah aku. Kamu nuduh Indah kerjain kamu? Mas, aku nanya Indah, bukan nanya kamu. Biarin aja Indah yang jawab. Kamu nuduh aku? Kamu ada buktinya nggak? Awas aja kamu, sampai ngikutin aku lagi. Ayo. Saya menikah tanpa cinta. Tapi bukan berarti saya nggak punya perasaan, Mbak. Melihat suami saya menggandeng perempuan lain, itu rasanya hati saya sakit, Mbak. Mbak Murni, tapi apa iya kamu yakin bahwa perempuan itu adalah pelakunya dari semua yang kamu ceritakan tadi? Tadinya saya sepemikiran sama mertua saya. Tapi sekarang sepertinya saya berubah pikiran, Mbak. Berubah kenapa, Mbak? Malam itu saya melihat kelabang lagi. Tapi kali ini kelabangnya itu masuk ke dalam satu ruangan, Mbak. Ruangan apa, Mbak? Ke ruangan yang ada di belakang rumah. Dan itu pintunya digembok. Digembok? Mungkin gudang, Mbak, atau kira-kira ruangan apa? Saya mengiranya juga itu gudang, Mbak. Tapi yang bikin saya kaget, saya tiba-tiba mendengar ada suara dari dalam ruangan itu. Tadi kelabangnya masuk ke dalam sini. Jangan-jangan di dalam sarang ya? Iya, aku harus kasih tahu ibu nih biar bisa dicek. Suaranya dari dalam. Kamu ngapain di sini? Oh, ini Bu. Tadi aku lihat ada kelabangnya masuk ke sini, Bu, ke celah pintu. Jangan-jangan di dalam banyak loh, Bu. Ibu
punya kan kunci gemboknya? Kita cek di dalam ya, Bu. Kan kuncinya udah lama hilang. Gimana sih kamu? Ayo. Gemboknya itu model lama, Mbak, dan sudah agak berkarat gitu. Iya, berarti ruangan itu tuh sudah lama Mbak terkunci dari luar. Kamu nggak nanya apa isi ruangan itu? Saya sudah nanya, Mbak, tapi mertua saya nggak cerita apa-apa. Ya, saya ngiranya ruangan itu memang kosong. Tapi ternyata saya salah. Jadi kamu tahu apa isi ruangan itu? Gak tahu, Mbak, cuma saya melihat seseorang masuk ke ruangan itu malam-malam. Pas saya terbangun dan ingin mengambil air minum ke dapur. Ibu. Ibu kenapa bisa masuk ke dalam ruangan itu? Ibu mertua kamu yang keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu, Mbak. Soalnya saya nggak ngelihat apa-apa di dalam ruangan itu. Di luar pun lampu padam. Jadi saya nggak tahu siapa di dalam ruangan itu. Cuma saya mencium aroma, Mbak. Mencium aroma apa Mbak? Aroma wangi, Mbak. Seperti wangi bunga gitu. Hah? Jadi ada wangi bunga keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu itu wangi asalnya dari mana. Sepertinya aroma itu mengelilingi saya. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba pundak saya berat sekali, Mbak. Dan saya jatuh. Kamu jatuh? Kamu pingsan, Mbak? Kamu nggak sadarkan diri? Saya juga nggak tahu, Mbak. Pas saya bangun, tiba-tiba semua badan saya sakit-sakit dan saya udah ada di kamar. Kamu lihat deh ini. Ini masih kotor, belum bersih. Tapi Bu, itu udah saya cuci loh Bu. Udah 2 kali saya cuci. Kamu gimana sih? Jelas-jelas ini masih kotor loh. Udah pakai sabun kok Bu. Udah. Kamu sekarang bawa semuanya ini kembali kamu cuci ya. Masih kotor. Ini juga masih kotor. Pelanggan itu nggak akan balik kalau masih jorok kayak begini. Udah bawa. Bu, ya. Boleh bicara sebentar? Boleh. Ada apa? Bu, Ibu semalam ke gudang belakang ya? Ibu? Enggak. Ibu kan tidur dari jam 9. Memang kenapa sih? Oh, aku lihat Ibu masuk ke gudang itu. Mana mungkin sih? Kan kita lihat sendiri kalau gemboknya itu terkunci. Tapi Ibu yakin nggak masuk ke gudang itu? Murni, masa sih Ibu bohong sama kamu? Gak mungkin lah, buat apa Ibu bohong sama kamu? Kamu ini kan menantu kesayangan Ibu. Jadi gak mungkin dong Ibu main rahasia-rahasiaan sama kamu. Ya? Dan kamu percaya dengan omongan mertua kamu? Kan kamu sendiri bilang, kamu melihat dia malam itu masuk ke ruangan itu, tapi kok dia menyangkalnya? Saya percaya, Mbak, sama mertua saya. Nggak ada alasan untuk saya untuk mencurigai mertua saya, Mbak. Iya Mbak, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan? Awalnya kan kamu berdiri di depan ruangan itu, kamu mencium wangi bunga. Tahu-tahu kamu gak sadarkan diri dan keesokan harinya sudah berada di kamar. Karena saya menganggap itu seperti mimpi, Mbak. Toh paginya saya sedang ada di ranjang, kan?
Terus terang Mbak, saya penasaran banget dengan ruangan itu. Kenapa dibiarkan terkunci? Kamu gak kepikiran Mbak untuk panggil tukang supaya bisa dibuka kuncinya? Saya nggak berani, Mbak. Kan bukan rumah saya. Tapi beberapa setelah kejadian, ada kejanggalan, Mbak. Kejanggalan? Kenapa Mbak? Ada gangguan lain? Bukan, Mbak. Ini soal gembok. Saya melihat gemboknya terbuka, Mbak. Lalu Mbak, kamu masuk ke dalam? Iya, Mbak. Saya masuk ke dalam. Terus kamu lihat apa? Ini surat lamaran kerja aku kan? Hah? Ini juga KTP aku. Murni Wulandari, Minggu Kliwon. Hah?